Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu buat videonya sambil Ibu jalan-jalan, biar kalian merasa belajar sambil jalan-jalan juga, ya kan? Di samping itu, biar Ibu juga bisa dapat inspirasi gambar untuk video pembelajaran untuk kalian. Nah, pada materi kali ini Ibu akan bahas materi yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Materi yang pertama yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Nah, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia itu sendiri. Ini berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 ya. Nah, luas ya hutan Indonesia ini. Untuk luas hutan Indonesia yang besar itu dapat kita temui di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Sementara itu, luas hutan di Pulau Jawa sudah mengalami penurunan karena alih fungsi hutan menjadi pemukiman dan lahan produksi. Sedari tadi membahas tentang hutan, nah sekarang mari kita bahas fungsi hutan. Fungsi hutan yang pertama yaitu menyimpan air hujan. Hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, di mana yang akan menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya erosi. Nah, di sini mencegah terjadinya erosi dan pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Fungsi yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu yang ada di bumi bisa terkendali. Fungsi hutan yang kelima yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Nah, dari pembahasan ini, kalian dapat memahami bahwa betapa banyak fungsi hutan dalam kehidupan kita ini. Dan mari kita secara bersama-sama untuk menjaga kelestarian hutan. Oke, sekarang kita bahas materi potensi sumber daya alam Indonesia yang kedua yaitu potensi sumber daya tambang. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang Ibu bahas potensi sumber daya tambang Indonesia yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan kilang pengeboran minyak bumi dan gas yang ada di Indonesia. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Potensi sumber daya tambang Indonesia yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata dan genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Potensi sumber daya tambang Indonesia yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Potensi sumber daya tambang Indonesia yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen.
Dan potensi sumber daya tambang Indonesia yang kelima yaitu emas. Ibu yakin kalian semua pasti tahu kan emas itu seperti apa? Dan umumnya emas ini digunakan sebagai perhiasan. Untuk mengetahui persebaran sumber daya tambang Indonesia, kalian dapat memperhatikan peta sebaran berikut. Nah, yang pertama untuk daerah penghasil minyak bumi ada di Pulau Sumatera, yaitu Pareula dan Laksemawe di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sungai Pakmin dan Dumai di Provinsi Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk penghasil minyak bumi di Pulau Jawa ada Jatibarang Majalengka di Jawa Barat, Wonokromo, Delta di Jawa Timur, Cepu, Cilacap di Jawa Tengah. Dan untuk penghasil minyak bumi di Pulau Kalimantan ada Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung, dan Amuntai di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk daerah penghasil minyak bumi di Maluku ada Pulau Seram dan Tenggara. Dan untuk penghasil minyak bumi di Papua ada Klamono, Sorong, dan Babo. Untuk daerah penghasil batu bara di Indonesia ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, di mana di Pulau Kalimantan ada di Kalimantan Timur yaitu Lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sementara untuk di Sumatera Barat ada Ombilin dan Sawah Lunto, serta di Sumatera Selatan ada Bukit Asam dan Tanjung Enim. Untuk daerah penghasil bauksit ada di daerah Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Kita lanjut untuk daerah penghasil pasir besi yaitu dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Firbex, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ada tambang emas yang tersebar di Indonesia di Pulau Papua yaitu Freeport Timika, Kalimantan Barat, Sambas, Nangro Aceh Darussalam Maulaboh, Sulawesi Utara Bolang Mangdov, Minahasa, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang, Lebong. Setelah membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia yaitu hutan dan tambang, sekarang kita bahas potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia itu sendiri, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, di mana di dalam laut tersebut terdapat sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya ikan dan bahan tambang, tetapi juga terdapat hutan mangrove dan terumbu karang. Nah, sumber daya tersebut dikenal dengan nama sumber daya pesisir. Baik, kita bahas potensi kemaritiman Indonesia yaitu perikanan, hutan mangrove, dan juga terumbu karang. Kita bahas yang pertama yaitu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur, di mana di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Kita bahas potensi kemaritiman Indonesia yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung,
muara sungai, atau laguna. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 ribu hektar. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sementara itu, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Nah, selain memanfaatkan kayu dari hutan mangrove juga biasanya digunakan sebagai tempat wisata. Kalian tahu tidak kalau di Mamuju terdapat hutan mangrove juga loh. Nah, yang pertama hutan mangrove yang pernah Ibu datangi di Rangas Beach yang terdapat di kota Mamuju, dan yang kedua ada di hutan mangrove Kecamatan Kaluku. Nah, fotonya Ibu tampilkan jangan diketahui ya. Dulu ini terlihat kece loh, tapi sekarang entah mengapa Ibu lihatnya norak banget. Dan potensi kemaritiman Indonesia yang terakhir atau yang ketiga yaitu terumbu karang. Nah, terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia loh. Nah, luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Wah, terumbu karang Indonesia luas banget ya. Adapun keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga tertinggi di dunia loh. Nah, di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Adapun fungsi dari terumbu karang hampir sama dengan fungsi dari hutan mangrove, yaitu fungsi ekologis sebagai tempat hidup ikan-ikan dan berbagai macam hayati, dan fungsi ekonomis yaitu sebagai tempat wisata. Setelah Ibu memaparkan materi, semoga kalian paham betapa kayanya negara Indonesia tercinta kita ini akan potensi sumber daya alam dan sumber daya kemaritiman. Dan atas hal itu, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan. Dan untuk kalian generasi emas Indonesia, tugas kalian adalah menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang perjalanan Ibu sudah sampai di sekolah. Nah, siapa nih yang rindu dengan sekolah? Rindu kumpul-kumpul bareng sama teman-temannya, rindu belajar di kelas. Untuk itu, mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Tetap semangat, belajar yang giat, jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja.